Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'atun. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma fasalli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pemirsa Dafika TV masih bisa menyaksikan tausiah atau dakwah Islami tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat teriringkannya salam, marilah kita sanjung agungkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah satu-satunya nabi yang tak pernah datang ke Lampung, akan tetapi namanya melampung. Satu-satunya nabi yang tak pernah masuk TV, akan tetapi namanya selalu di hati. Pemirsa Dafika TV yang dirahmati Allah, seluruh umat muslim di dunia ini diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus dihindari atau dijauhi ketika berpuasa. Kali ini saya akan membawakan tema makruhnya puasa dan yang membatalkan puasa. Pemirsa Dafika TV yang dirahmati Allah, perkara yang membuat makruhnya puasa di dalam kitab Taqriratus Syadidah ada 8 perkara. Yang pertama yaitu mengunyah makanan walaupun makanan itu tidak sampai ke perut. Dan yang nomor 2 yaitu mencicipi makanan tanpa ada kepentingan suatu apapun. Akan tetapi untuk juru masak atau koki diperbolehkan untuk mencicipi makanan ketika bulan Ramadan, akan tetapi jangan sampai masuk ke dalam perut. Kemudian yang nomor 3 yaitu bekam. Pemirsa Dafika TV, ketika bulan Ramadan kita melakukan bekam di siang hari dapat membuat badan kita menjadi lemah. Maka dari itu bekam dimakruhkan untuk orang yang berpuasa. Kemudian yang nomor 4 yaitu mengeluarkan air dari dalam mulut. Ketika bulan Ramadan kita tidak boleh iseng-iseng berkumur-kumur. Kalau berwudu tidak apa-apa, akan tetapi kalau kita cuma iseng-iseng dapat membuat makruhnya puasa kita. Kalau puasa kita makruh, maka hikmahnya puasa kita menjadi hilang. Kemudian yang nomor 5 yaitu mandi dengan cara berendam. Mandi dengan cara berendam dapat berpotensi masuknya air ke dalam tubuh melalui jalan belakang atau dubur. Kemudian yang nomor 6 yaitu siwakan atau sikat gigi saat waktu zuhur bulan Ramadan. Pemirsa Dafika TV yang dirahmati Allah, ketika kita berpuasa dimakruhkan untuk sikat gigi di siang hari pada bulan Ramadan, karena apabila pasta gigi masuk ke dalam perut maka hukumnya menjadi haram. Kemudian yang nomor 7 yaitu terlalu kenyang atau terlalu banyak tidur dan terlalu melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat saat bulan puasa. Dan yang nomor 8 atau yang terakhir yaitu menuruti hawa nafsu atau keinginan diri. Contohnya, misalnya pemirsa Dafika TV ketika bulan Ramadan tiba-tiba kok rasanya kepengen mencium aroma durian.
atau kepengen lihat mukbang orang makan seblak dan lain sebagainya, itu dapat membuat makruhnya berpuasa. Kemudian bab yang nomor 2 yaitu perkara yang membatalkan puasa. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, walladzi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya. Adapun perkara yang membuat batalnya puasa ada 10 perkara. Yang pertama yaitu masuknya suatu barang atau masuknya makanan ke dalam rongga mulut, rongga hidung, dan rongga telinga. Bagaimana jika menelan ludah sendiri? Pemirsa Dafika TV, menelan ludah sendiri itu tidak membatalkan puasa, dengan catatan ludahnya sendiri, bukan ludah orang lain. Bagaimana jika ludah sendiri dikumpulkan di dalam gelas sampai penuh kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, apakah boleh? Itu juga tidak boleh karena sudah keluar dari mulut kita. Kemudian yang nomor 2 yaitu masuknya suatu barang ke dalam rongga kepala. Contohnya berobat. Mungkin kepala kita ada luka, kemudian obatnya harus diteteskan kepada rongga kepala kita, maka itu tidak boleh karena membatalkan puasa. Kemudian yang nomor 3 yaitu berobat melalui jalan 2 yaitu kubul dan dubur. Apabila ada suatu penyakit, kemudian penyakit itu sembuhnya harus diobati melalui jalan 2 tersebut, maka tidak boleh dilakukan siang hari pada bulan Ramadan. Kemudian yang nomor 4 wal qai'u 'amidan, muntah-muntah yang disengaja. Pemirsa Dafika TV yang dirahmati Allah, contoh dari muntah-muntah yang disengaja yaitu ketika misalnya Zaidun iseng-iseng masukin tangan ke dalam rongga mulut sehingga muntah, maka puasanya batal. Bagaimana dengan ibu hamil? Ketika ibu hamil muda muntah-muntah, itu tidak membatalkan puasa. Dan ketika orang mabuk perjalanan juga tidak membatalkan puasa. Kemudian yang nomor 5 yaitu bersenggama. Bersenggama baik halal ataupun bersenggama haram. Apa contoh dari bersenggama halal? Bersenggama halal yaitu contohnya hubungan suami istri. Dan bersenggama haram yaitu berhubungan bukan antara suami istri atau berzina. Ketika siang hari di bulan Ramadan melakukan hubungan intim, maka batallah puasa seseorang tersebut. Kemudian yang nomor 6 yaitu keluar mani dengan cara bersentuhan atau disentuh. Contohnya onani. Kemudian yang nomor 7 yaitu haid. Ini untuk kaum wanita. Ketika bulan Ramadan seseorang berpuasa, seorang wanita berpuasa di bulan Ramadan dan tiba-tiba di siang harinya datang bulan, maka saat itu juga puasa seseorang itu batal. Kemudian yang selanjutnya yaitu nifas. Apabila ibu hamil berpuasa kemudian di waktu sore hari melahirkan, maka puasa tersebut batal hukumnya. Kemudian yang nomor 9 yaitu gila. Kemudian yang nomor 10 atau yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Pemirsa Dafika TV yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.